Tumbalkan Anthony, Manchester United kucurkan dana fantastis demi Takefusa Kubo. Manchester United terus mengawasi pemain sayap Real Sociedad, Takefusa Kubo, dengan mengirimkan tim pemandu bakat untuk mengawasinya setidaknya 7 kali musim ini, di saat mereka secara bersamaan ingin melego Anthony. Pemain berusia 22 tahun itu memiliki karir yang menarik sejauh ini, menghabiskan waktu di tim muda Barcelona sebelum kembali ke negara asalnya, Jepang, bersama FC Tokyo. Real Madrid membawanya kembali ke Eropa, masih sebagai remaja, dan Kubo mulai mengukir namanya dengan dipinjamkan ke Mallorca, Villarreal dan Getafe sebelum Real Sociedad mengontraknya secara permanen pada tahun 2022. Pemain timnas Jepang ini telah mencetak 9 gol di Liga musim lalu dan telah mengemas 6 gol di musim ini, dengan Real Sociedad yang berada di posisi ke-6 klasemen sementara La Liga. The Sun melaporkan bahwa Manchester United telah menghabiskan banyak waktu untuk mengamati Kubo, dengan para pemandu bakat setan merah telah mengamati bintang Jepang itu sebanyak 7 kali pada musim ini. Pemain sayap tersebut hanya berharga sekitar 5,5 juta pound sterling dari Real Sociedad, namun ia masih terikat kontrak hingga 2027 dan klub Spanyol tersebut menolak tawaran sekitar 26 juta pounds dari Napoli pada musim panas lalu, sehingga mereka tidak akan melepasnya dengan harga murah. Namun, menurut laporan yang sama menunjukkan bahwa Kubo dapat tersedia dengan harga sekitar 43 juta pounds tahun depan, yang bisa menjadi sebuah penawaran yang bagus di pasar saat ini. Kubo berbicara mengenai bagaimana pelatih Sociedad, Imanol Alguacil, mendapatkan yang terbaik dari dirinya. Ia meminta banyak hal dari saya, ia selalu ingin saya memberikan lebih banyak, lebih menonjol, memberikan yang terbaik dalam latihan dan pertandingan, ucapnya. Sementara, Setan Merah ingin melego beberapa pilarnya yang menurut mereka tampil melempem sejauh ini. Nama Anthony masuk usai gagal membuktikan kemampuannya setelah didatangkan dari Ajax dengan harga fantastis. Tak hanya Anthony, nama lain yang bakal masuk daftar jual tim yang bermarkas di Old Trafford adalah Anthony Martial yang hari-harinya terlihat semakin menipis, sedangkan Jadon Sancho sepertinya tidak memiliki masa depan selama Erik ten Hag memegang kendali tim. Namun, Manchester United sepertinya tidak akan melakukan pergerakan pada bursa transfer bulan Januari karena mereka tetap waspada terhadap hukuman financial fair play. Fabrizio Romano konfirmasi Gonçalo Ignacio masuk daftar belanja Manchester United. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano membeberkan target transfer baru Manchester United. Setan Merah disebut akan mencoba merekrut Gonçalo Ignacio dari Sporting Lisbon. Di musim dingin nanti, Manchester United berencana untuk membeli setidaknya 2 pemain. Salah satunya adalah bek tengah, yang Erik ten Hag nilai Manchester United kekurangan personil di sana. Manchester United sudah memetakan beberapa bek tengah baru. Beberapa bek tengah top disebut-sebut akan coba direkrut Setan Merah di musim dingin nanti. Fabrizio Romano membeberkan ada satu bek tengah baru yang menarik perhatian Erik ten Hag. Ia adalah Gonçalo Inacio. Menurut laporan tersebut, Manchester United benar-benar jatuh hati pada Inacio. Di usianya yang masih sangat muda, ia sudah tampil konsisten di Sporting Lisbon. Ia juga mulai rutin bermain di timnas Portugal berkat performa ciamiknya. Selain itu sang bek berkaki kiri, dan Ten Hag memang lagi mencari bek berkaki kiri, jadi ia memasuki semua kriteria yang diinginkan sang manajer. Romano menyebut bahwa transfer Inacio di musim dingin nanti bakal sulit bagi Manchester United. Sang bek punya klausul rilis yang cukup mahal. Ia hanya bisa ditebus di kisaran 60 juta euro saja. Manchester United tidak bisa keluar uang sebanyak itu di musim dingin nanti, jadi mereka harus menjual beberapa pemain mereka untuk bisa mendapatkan sang bek. Manchester United sendiri dilaporkan sudah punya incaran utama di musim dingin nanti. Setan Merah berminat untuk merekrut Jean-Claire Todibo dari Nice. Manchester United sendiri dilaporkan sudah punya incaran utama di musim dingin nanti. Setan Merah berminat untuk merekrut Jean-Claire Todibo dari Nice. Performa Manchester United kian bobrok, Erik ten Hag terancam kena PHK di musim dingin. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, berada dalam tekanan yang signifikan sebagai kandidat kuat untuk menjadi korban pemecatan ketiga di Liga Inggris musim ini. Saat mendekati pertengahan musim Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024, sudah terjadi 2 pemecatan pelatih. 2 pelatih yang kehilangan pekerjaan sebelum merayakan Natal bersama tim adalah Paul Heckingbottom dan Steve Cooper. The Blades menggantikan posisinya dengan pelatih yang pernah memoles mereka pada tahun 2016 sampai tahun 2021, Chris Wilder.
Adapun korban pemecatan kedua dan paling gres, Cooper, dibebas tugaskan Nottingham Forest pada tanggal 19 Desember. Penggantinya juga merupakan tokoh lama, yakni Nuno Espirito Santo, yang berpengalaman menukangi Tottenham serta Wolves. Kalau dibandingkan musim lalu, Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024 terhitung lebih sepi dan ramah dalam urusan pecat-memecat pelatih. Dalam periode yang sama sebelum Natal 2022, sudah ada 5 juru taktik yang dibebas tugaskan dengan alasan dipecat. Kini bursa-bursa taruhan di Inggris mulai menjagokan siapa korban PHK ketiga yang bakal jatuh menjelang akhir tahun. 4 sosok teratas yang kursinya dikabarkan sedang panas kendati kompetisi di Inggris segera memasuki festive period pada musim dingin tahun ini. Mereka yaitu Erik ten Hag dari Manchester United, Vincent Kompany dari Burnley, Roy Hodgson dari Crystal Palace dan Mauricio Pochettino dari Chelsea. Real Madrid ingin bawa pulang Rafael Varane dari Manchester United. Real Madrid dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk meminjam Rafael Varane. Bek tengah asal Prancis itu sebelumnya pernah bermain untuk Los Blancos sebelum pindah ke Manchester United pada musim panas 2021. Madrid mengklaim Rafael Varane adalah salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan oleh Real Madrid, karena raksasa Spanyol tersebut saat ini tengah kekurangan pemain bertahan. Pasukan Carlo Ancelotti kehilangan David Alaba pada tanggal 18 Desember tahun 2023 karena cedera ligamen. Tanggal kembalinya bek Australia itu belum diketahui, padahal Real Madrid sudah kehilangan Eder Militao sejak awal musim. Sementara itu, Varane gagal menjadi pilihan utama di Old Trafford pada musim ini. Tapi, bek berusia 30 tahun itu menampilkan penampilan yang mengesankan saat Manchester United bermain imbang 0-0 melawan Liverpool di Anfield. Meski demikian, kabar menyebutkan manajer Manchester United Erik ten Hag terbuka untuk merekrut bek tengah baru, sedangkan Real Madrid kemungkinan membawa Varane kembali ke Santiago Bernabeu. Rafael Varane telah kehilangan posisinya di tim utama Manchester United. Dia baru membuat total 14 penampilan musim ini dengan hanya bermain selama 825 menit di lapangan. Namun, dalam laga kontra Liverpool di Liga Inggris, akhir pekan kemarin, Varane tampil beringas di lini pertahanan. Woscoret mencatat bek tengah berusia 30 tahun itu 15 sapuan, terbanyak di antara para pemain lain di laga tersebut. Rafael Varane dikabarkan akan angkat kaki dari Manchester United, namun, bek tengah asal Prancis itu dikabarkan akan berjuang untuk merebut kembali tempatnya di skuad Setan Merah. Manchester Evening News melaporkan Varane merasa dirinya masih layak untuk membela Manchester United. Juara Piala Dunia 2018 bersama Prancis itu menilai masih sanggup bermain di level tertinggi. Dia juga yakin bisa kembali ke performa terbaiknya. Striker kelas dunia, Mauro Icardi tertarik pindah ke Manchester United. Manchester United dilaporkan sedang mengincar kesepakatan pinjaman untuk striker Galatasaray Mauro Icardi dengan mantan pemburu Inter Milan dan Paris Saint-Germain terbuka dengan gagasan untuk bergabung dengan raksasa Liga Inggris. Salah satu finisher terbaik di era modern, Icardi telah mencetak 17 gol dalam 25 pertandingan untuk Galatasaray musim ini saja. Salah satunya terjadi saat melawan tim Erik ten Hag. Pemain internasional Argentina itu mencetak gol dalam kemenangan 3-2 Liga Champions pada bulan Oktober di Old Trafford. Secara total, Icardi telah mencetak 41 gol dalam 50 pertandingan sejak bergabung dengan Galatasaray dengan nilai sekitar 8,5 juta pound sterling pada tahun 2022. Diyakini bahwa dia juga tertarik untuk bergabung dengan Manchester United setahun yang lalu. Icardi adalah salah satu dari sejumlah penyerang tengah berpengalaman yang bisa didatangkan Manchester United dengan harga murah di bulan Januari. Icardi adalah penyerang tengah yang lengkap, kata legenda Argentina Hernan Crespo kepada Gazzetta dello Sport. Dia bisa mencetak gol dengan kaki kanannya, kaki kirinya, atau kepalanya. Di dalam kotak, dia bergerak seolah dia pemiliknya, lari melesat, bodoh, perubahan kecepatan secara tiba-tiba, semua itu bertujuan untuk menciptakan suatu tujuan. Perkiraan nilai transfer Mauro Icardi sebesar 13,1 juta euro, sementara kontrak pemain Argentina tersebut di Galatasaray habis pada tahun 2026. Efek domino Zinedine Zidane latih Manchester United, Mourinho ke Real Madrid. Performa Manchester United di bawah Ten Hag pada musim ini sangat tidak stabil. Setan Merah kerap meraih hasil yang buruk di lapangan. Manchester United sudah tersingkir dari Liga Champions dan Carabao Cup. Setan Merah juga tertahan di posisi ke-7 dalam ajang Premier League. Berkaca dari rapor buruk tersebut, tak heran jika masa depan Erik ten Hag di Old Trafford kian tak menentu dan berpotensi besar di depak jelang kompetisi berakhir.
Peluang Manchester United mendapatkan tanda tangan Zinedine Zidane cukup besar, lantaran sang pelatih sampai saat ini belum punya klub tujuan setelah rehat dari tugasnya bersama Real Madrid. Dengan didepaknya Erik ten Hag dari kursi jabatan pelatih Manchester United, salah satu opsi yang mungkin terjadi untuk karirnya adalah pulang ke Belanda. Sebelum hengkang ke Manchester United, pelatih kelahiran Haksbergen tersebut punya prestasi mentereng bersama Ajax dengan meraih 3 gelar Eredivisie serta 2 trofi KNVB Cup. Statistik kemenangannya pun terbilang oke, yakni mampu torehkan 158 kemenangan dari total 215 pertandingan serta cuma 29 kali kalah. Dari catatan impresif tersebut, jelas Erik ten Hag layak jadi pilihan pertama Ajax untuk mengisi posisi pelatih utama mereka. Tak cuma menyeret Ajax, ternyata gabungnya Zinedine Zidane ke Manchester United juga turut menyinggung masa depan Jose Mourinho. Pasalnya, Real Madrid yang berpotensi ditinggal Carlo Ancelotti musim panas nanti, juga sedang mengincar Zidane sebagai penerus. Menurut laporan Transfermarkt, disebutkan bahwa kontrak Carlo Ancelotti akan berakhir pada Juni tahun 2024 mendatang dan sang pelatih belum mau memperpanjang masa baktinya. Jika akhirnya Zidane memilih bergabung dengan Manchester United, maka Real Madrid bakal memilih Jose Mourinho sebagai alternatif. Seperti dilaporkan Mundo Deportivo, bahwa Real Madrid berpotensi kembali dengan Mourinho yang bakal cabut dari AS Roma pada akhir musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini.